Yuk kembali lagi bersama gue Ragnar. Gimana kabar kalian nih? Waduh, ngomong-ngomong hari ini cerah ya. Tapi kalau cuaca cerah gini tuh jadi terinspirasi sama karya sang musisi Jepang yang satu ini, yaitu Yui. Nah pasti kalian tahu lah semua ini sama Yui ya. Yang dimana dia ini sering menciptakan lagu-lagu yang terinspirasi dengan berbau alam, cuaca, dan pemandangan yang indah dan keren banget deh karya-karyanya ya. Nah pastinya sebagian besar dari kalian yang suka banget dengerin lagu-lagu Jepang udah nggak asing ya sama artis yang satu ini ya, dengan suaranya yang khas dan lagu-lagunya ini juga sering selalu mudah melekat banget di kuping-kuping kita sampai saat ini, ya nggak? Nah, apalagi waktu kejayaan karirnya di tahun 2000-an ya, Yui ini amat sangat terkenal banget di seluruh dunia, kayak lagunya yang berjudul Goodbye Days, Tokyo, Cherry, Rolling Star. Bahkan di tahun 2021 ini juga ada yang masih dengerin lagunya Yui ya. Ayo, siapa? Nah, jadi tentunya di video gua kali ini gua bakal ngebahas tentang kisah perjalanannya Yui sampai sekarang ya. Pokoknya Yui doang secara khusus ya. Di video ini gua nggak bakal bahas sampai ke band-bandnya Yui ya, yaitu Flower. Tapi kalau kalian para penggemar fanatik Yui mau request gue untuk ngebahas band Flower ini, yuk subscribe dulu dong dan tulis request komentar kalian di bawah ya. Mari sama-sama kita bernostalgia masa-masa kejayaan dan kenangan lagu-lagu Yui di masa lalu kita. Dengerin lagu Yui sambil mikirin mantan pacar, sambil mewek-mewek gitu. Aduh, gawat lah ya. Ayo, siapa yang kayak gitu nih? Gue jamin beberapa dari kalian pasti ada kan ya yang kayak gitu ya, dengerin Yui sambil nangis-nangis. Waduh, gawat. Nah, bahkan sampai sekarang juga masih ada yang ngegalau sambil dengerin lagu Yui. Pasti ada kan ya? Kalau gitu masa depan kalian pasti akan menjadi pemuda dan pemudi yang sangat romantis. Jadi yaudahlah, yuk tanpa basa-basi lagi kita bahas tentang musisi kesayangan kalian yang satu ini, yaitu Yui. Jadi ngomong-ngomong, musisi berdarah Fukuoka Jepang ini memiliki nama asli Yui Yoshioka dan lahir pada tanggal 26 Maret 1987. Kurang lebih sekarang umurnya itu 33 lah ya. Nah, jadi penyanyi Jepang yang satu ini juga selalu memiliki ciri khas dengan bernyanyi sambil duduk sila dan main gitar akustik ya. Imut lah ya, bisa dilihat dari penampilannya juga. Yui itu orang yang simple banget ya, nggak banyak make up dan bajunya juga kelihatan biasa-biasa aja gitu ya. Pokoknya beruntung lah ya suami yang menikahi si Yui ini ya, nggak banyak jajan make up, natural aja udah cukup lah, nggak muluk-muluk ya. Nah, jadi ngomongin masa kecilnya, jadi sejak kecil Yui ini hidup tanpa ayah, bahkan sampai-sampai ya juga nggak punya ingatan apapun tentang ayahnya ya. Kasian ya, tapi ya walaupun Yui ini besar tanpa didikan seorang ayah, Yui tumbuh besar menjadi anak yang sangat berbakti pada ibu dan keluarganya, nggak bandel gitulah. Tapi maaf ya, biasanya kan kalau anak cewek atau cowok itu kalau nggak dapet didikan kedisiplinan dari seorang ayah gitu, kemungkinan besar kedepannya ini jadi anak yang bandel gitu menurut isunya ya, tapi nggak semua juga gitu kan ya. Nah, lalu ngomong-ngomong, Yui ini udah punya cita-cita untuk jadi penyanyi sejak waktu SD, dan singkat cerita ketika Yui memasuki masa SMP, karena cita-citanya yang sangat kuat untuk menjadi seorang penyanyi, Yui mulai belajar bermain gitar, menulis diari, dan membuat puisi juga. Dan karena kebiasaannya itu, Yui udah mulai membuat lagu pada awal dia masuk SMA. Dan lalu Yui pun juga merasa mantap melangkah untuk menggapai cita-citanya untuk menjadi seorang musisi di masa depan. Dia juga merasa dengan sudah masuk SMA, dirinya merasa semakin dewasa dan cita-citanya ini akan tergapai sebentar lagi. Akan tetapi di balik itu semua, biaya sekolah SMA itu cukup mahal bagi dirinya. Ya udah tau lah ya, di Jepang itu pendidikan mahal loh. Banyak yang putus SMA juga loh di Jepang. Karena Yui ini besar tanpa ayah yang menafkahinya, Yui mulai bekerja paruh waktu untuk membayar uang sekolahnya sendiri. Lalu karena kesehariannya Yui ini selalu sibuk, kayak pagi dia sekolah dan setelah sekolah dia harus pergi kerja paruh waktu, dan malamnya ia gunakan waktu untuk beristirahat, dan di hari libur pun juga ia gunakan waktunya full time untuk kerja paruh waktu. Terus lama-kelamaan Yui ini merasa keinginannya untuk menjadi seorang penyanyi telah pudar ya, dan dia juga merasa emang udah benar-benar gak ada jalan lagi buat melatih dirinya untuk menuju ke dunia musik ke depannya. Nah, karena Yui ini terlalu semangat bekerja ya, akhirnya Yui ini jatuh sakit karena kesibukannya. Selama di rumah sakit, Yui juga sangat berkeinginan untuk membuat musik. Dia juga merasa harus memilih untuk melanjutkan sekolah atau bermusik. Nah, dan singkat cerita, setelah meninggalkan rumah sakit, Yui melihat penampilan Live Street Bianconero ya namanya itu ya. Cuman gak terlalu terkenal sih namanya Bianconero itu sampai sekarang ya. Dan setelah konser tersebut berakhir, Yui mengutarakan keinginannya kepada band tersebut untuk
mengikuti jejak mereka di dunia musik, dan grup Live Street Bianconero ini merekomendasikan Yui untuk masuk sekolah musik. Lalu tanpa berpikir lama, Yui langsung memutuskan keluar dari sekolah SMA-nya. Yui juga mulai belajar bernyanyi, menulis lagu, dan memainkan gitar di salah satu kursus musik di kota Fukuoka. Nah, karena akan jatuh cintanya pada musik, di sekolah musik tersebut, Yui benar-benar merasa menemukan hidupnya. Karena di sekolah musik tersebut, pengetahuan Yui tentang musik benar-benar diasah, dan dengan cepat kemampuan musik yang telah Yui peroleh di sekolah tersebut, dan ia juga sudah merasa cukup, Yui melahirkan lagu pertamanya yang berjudul Why Me di atas kasurnya dan dengan gitar tuanya yang sering ia bawa-bawa sejak SMP. Lalu setelah ia menciptakan lagu pertamanya, ia mulai ngamen di pinggir jalan untuk memenuhi uang saku dan sebagai atraksi pembuka bagi teman satu tempat kursus musik Yui yang lain. Nah, lalu singkat cerita, di bulan Maret tahun 2004, Yui mengikuti audisi SD Audition yang diadakan Sony Music Japan ya. Berdasarkan keterangan sih ada sekitar 20.000 peserta yang mengikuti audisi tersebut kurang lebihnya ya. Dan hingga akhirnya hanya 10 orang saja yang tersisa di audisi tersebut termasuk Yui. Nah, jadi di audisi terakhirnya yang tersisakan 10 orang itu, Yui bernyanyi dan memetik gitar sambil duduk dan menyilangkan kaki di lantai ya. Terus Yui waktu itu membawakan 3 lagu pamungkasnya, yaitu lagu ciptaan pertamanya yang berjudul Why Me dan It's Happy Line dan I Know ya judul lagunya ya. Akan tetapi finalis hanya boleh membawakan 2 buah lagu menurut peraturan audisi di sana. Tapi walaupun si Yui ini ngeyel bawain 3 lagu, juri memberikan nilai yang sangat tinggi bagi Yui. Sampai-sampai berbagai perusahaan rekaman menjadi saling berebut untuk mengontraknya. Nah, lalu singkat cerita ya, lagu pertama yang dinyanyikan Yui yaitu Why Me nantinya dijadikan single perdana, diikuti dengan It's Happy Line dan I Know. Keduanya diterbitkan sebagai single indie debutnya, It's Happy Line dengan lagu I Know di sisi B. Nah, dan setelah cukup sukses akan karya sebelumnya, sebagai tanda terima kasih kepada kampung halamannya, Yui menulis lagu Feel My Soul ketika meninggalkan kampung halamannya yaitu Fukuoka ya. Yang dimana isi dari lagu Feel My Soul itu adalah gambaran dari suasana kota kelahiran dan keindahan alamnya tersebut. Nah, lalu dari hasil karyanya yang berjudul Feel My Soul ini, sampai-sampai seorang produser dari stasiun televisi Fuji TV mendengar video klip demo lagu tersebut dan bermaksud menjadikannya sebagai lagu tema serial drama di Fuji TV. Emang ya Yui itu kalau tiap bikin lagu walaupun gak ngerti liriknya, tapi aura keindahan dari lagu itu bisa sampai masuk ke sukma ini ya. Bahkan ada juga sampai-sampai bikin kita menitihkan air mata karena lagu-lagu Yui yang indah banget ini ya. Ya enggak? Nah, dan juga jelas sih ya, Yui ini emang sering nyiptain lagu yang terinspirasi dari pemandangan, keindahan alam. Dan kalau kata orang Jepang sih, Yui ini benar-benar musisi yang jenius ya. Karena setiap apa yang dia lihat ini bisa menjadi suatu lagu yang sangat indah. Contohnya seperti lagu Tokyo yang mengisahkan perjalanannya yang meninggalkan kota kelahirannya yaitu Fukuoka untuk pindah ke ibu kota Jepang yaitu Tokyo. Pasti kalian semua tahu lah ya, lagu Tokyo ini penjiwaannya benar-benar dalam banget ya yang dinyanyiin oleh Yui ini ya. Nah, karena Yui ini demi mengejar cita-citanya untuk menjadi seorang musisi dan penyanyi terkenal di Jepang bahkan dunia, yang kabarnya Tokyo itu adalah kota yang mengerikan karena banyak orang-orang yang mempertaruhkan hidupnya di sana. Ya, ceritanya Yui ini pergi merantau lah ya kayak gitu ya. Sama di mana-mana juga, bahkan di Indonesia ya. Kalau ibu kota itu punya kehidupan yang keras di baliknya. Bener gak? Jadi salam buat kalian sahabat gue yang lagi merantau dimanapun kalian merantau. Semangat terus bro and sis, tetap cinta tanah air ya. Aduh, jadi kangen kampung halaman nih ya. Lagi gak bisa balik lagi nih. Gara-gara corona, sialah. Udah, yuk kita lanjut aja ke Yui. Nah, jadi setelah merilis 4 buah single, Yui membuat album pertamanya yang berjudul From Me to You, dirilis bulan Februari tahun 2006. Dan lagu itu laku di atas 200.000 keping. Mantep lah ya, gak salah sih lagu Yui ini emang enak banget buat dinikmatin ya. Bahkan orang yang gak suka sama lagu Jepang aja kalau dengerin lagu Yui pasti bisa suka lah ya kayaknya. Coba ada gak di antara kalian, bahkan teman-teman kalian ya, yang gak terlalu suka lagu Jepang tapi kalau dengerin lagu Yui pasti suka ya? Coba komentar di bawah deh. Nah, lalu di balik kesuksesan karirnya di dunia tarik suara, Yui juga memulai karir aktingnya dengan membintangi film berjudul Midnight Sun atau Taiyo no Uta. Nah, film tersebut juga diputar di Festival Film Cannes 2006 dan dirilis di Jepang pada 17 Juni 2006. Lagu Yui juga yang berjudul Goodbye Days diangkat menjadi soundtrack film tersebut. Wah, keren lah ya, diibaratkan Yui ini berenang sambil minum air gitu ya ceritanya. Filmnya diperanin oleh Yui, lagu soundtracknya juga punya Yui ya. Auto kaya lah bener. Tapi fair lah ya, yang dimana kisah perjuangan hidupnya juga amat sangat berat di awal dan dia tumbuh besar tanpa seorang ayah juga ya. Walaupun seorang wanita bisa berjuang dan sukses menggapai cita-cita yang ia inginkan, bisa banget lah jadi inspirasi buat kalian ya, para wanita-wanita di seluruh dunia ya. Bahkan bukan wanita doang, laki-laki juga dong harus belajar dari perjuangannya Yui ini. Nah, lalu setelah
film tersebut dan lagu Goodbye Days ini booming di Jepang, langkah karir Yui di Jepang menjadi semakin naik daun ya. Hingga di lagu selanjutnya Yui yang berjudul Rolling Star dijadikan lagu pembuka seri kelima anime Bleach, yang dimana anime Bleach di Jepang sendiri juga lagi populernya pada waktu itu. Dan gak cuma lagu Rolling Star aja, lagu live dari Yui juga dipakai sebagai lagu penutup dari seri kelima anime Bleach ya. Hujan duit bener buat Yui ya. Aduh, hebat pokoknya ya. Nah, lalu singkat cerita, setelah beberapa lagu-lagu dari Yui sukses di ranah permusikan Jepang bahkan dunia ya, dan seakan-akan tidak puas akan berkarya, di tahun 2013 Yui membentuk sebuah band yang bernama Flower Flower bersama 3 temannya. Nah, nama ini juga diambil oleh Yui dengan alasan ia menginginkan suatu yang alami dalam nama band mereka. Pokoknya tentang alam lah pokoknya ya. Flower kan bunga, flower is bunga lah gitu. Kalau buat kalian yang nggak tahu English ya. Nah, pokoknya nanti gue bakal bahas bandnya Yui ini yang bernama Flower Flower kalau video ini udah mencapai 50 like dan 50 komen. Oke? Jadi yuk pokoknya buat kalian subscribe channel ini dan share juga ke teman-teman kalian ya. Ditunggu. Nah, dan singkat cerita di tahun selanjutnya, di tahun 2014, berita buruk datang pada Yui ini karena menurut media di sini Yui mengalami panic disorder yang cukup serius, atau bahasa kasarnya panic disorder itu badan itu tiba-tiba jadi panik aja gitu deh kayaknya. Buat yang lebih jelasnya bisa deh kalian lihat nih di bawah sini deh ya. Gue nggak terlalu tahu tentang bahasa-bahasa dokter. Nah, lalu akan tetapi kabar gembira datang dari Yui di tahun 2015 yang pada akhir bulan Maret, yaitu di ulang tahunnya yang ke-28 tahun, Yui menikah dengan seorang pria yang bekerja dalam bidang konstruksi. Aduh, susah banget sih anjir. Nah, Yui juga melangsungkan pernikahannya secara tertutup, dan di tahun yang sama pada bulan Agustus Yui juga melahirkan sepasang anak kembar laki-laki dari suami pertamanya itu. Lah, kok suami pertama nih? Terus sekarang Yui janda dong. Ya, pernikahan Yui dengan suaminya itu tidak berlangsung lama dan hanya berlangsung selama 2 tahun aja ya. Yang dimana di tahun 2017 bulan Agustus Yui diumumkan telah bercerai secara sah, dan berita ini disampaikan langsung dari orang yang bersangkutan darinya. Tapi di tahun kedepannya, yaitu tahun 2018 bulan September, Yui telah dinyatakan telah menikah lagi dengan seorang pria non-selebriti berusia 30-an ya, dan bekerja sebagai pelatih pribadi di sebuah pusat olahraga, pelatih olahraga gitulah pokoknya. Gak terlalu diekspos sih suami yang sekarang juga ya. Nah, jadi menurut kabarnya sih keduanya juga diperkenalkan melalui seorang teman dan mulai berkencan sejak akhir tahun 2017 kemarin ya. Jadi setelah dia cerai itu dia dikenalin sama temannya Yui gitu buat ketemu sama si suami yang sekarang. Terus dari hasil pernikahan kedua kalinya itu, Yui juga dikaruniai anak ketiganya, yang anak ketiganya ini lahir di tahun 2019 lalu. Wah, pokoknya selamat Neng Yui ya, semoga samawa aja lah ya. Dan juga sukses terus buat karirnya ya, yang nanti kabarnya juga di tahun ini dan di bulan ini juga, yaitu tanggal 24 nanti, Yui mau merilis mini albumnya yang berjudul Natural, yang dimana di album tersebut juga bertajuk tentang 15 tahunnya Yui berkarya. Karya Yui emang the best lah pokoknya bagi gua dan bagi kalian semua tentunya. Nah, dan juga mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa gua sampaikan tentang musisi Jepang yang kisahnya benar-benar menginspirasi kita semua agar tidak patah semangat dan tetap berjuang untuk menggapai cita-cita kita ya. Nah, dan juga kalau video ini mencapai 50 like dan 50 komentar, kedepannya gua bakal bahas tentang band Yui yang bernama Flower Flower ini. Jadi ayo semuanya para fans Yui dimanapun kalian berada, jangan lupa buat share video ini ke teman-teman kalian ya, supaya teman kalian juga mendapatkan informasi terbaru seputar idola kalian yang satu ini, yaitu Yui. Dan jangan lupa jika kalian suka akan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe-nya ya, supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi ke depannya dan kita harus lebih meramaikan kembali lagu-lagu Jepang yang sudah ditelan oleh lagu-lagu K-pop. Tapi jangan no hate lah ya. Jadi mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya di video ini. Ambil positifnya juga dari video ini ya, dan juga jangan lupa untuk tetap cinta tanah air. Oke, sampai jumpa di video gua selanjutnya bersama gua Ragnar. Bye.